Selamat malam Miss Lisbeth, saya Bunga dari kelas 9A akan mempresentasikan materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sperma. Sistem reproduksi pria terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Penyusun sistem reproduksi pria yaitu yang pertama, testis berfungsi untuk menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Yang kedua, skortum, kantong yang di dalamnya terdapat testis dan berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Ketiga, tubulus seminiferus, saluran yang terdapat di testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Keempat, sel interstisial, sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin pria. Kelima, sel Sertoli, sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Keenam, penis berfungsi sebagai alat kopulasi. Yang ketujuh, fasa diferensia berfungsi untuk menyalurkan sperma ke kantong sperma. Kedelapan, ductus epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Kesembilan, kantong sperma berfungsi sebagai tempat menampung sperma. Yang terakhir, kelenjar prostat dan kelenjar Cowper menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Sistem reproduksi wanita terdiri atas ovarium yang berfungsi sebagai tempat memproduksi sel telur. Tuba Fallopi atau sel telur berfungsi membawa sel telur dari ovarium menuju uterus dan tempat terjadinya pembuahan. Uterus berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Vagina berfungsi sebagai tempat keluarnya bayi pada kelahiran alami. Proses fertilisasi terjadi pada ovum yang terlepas pada ovarium yang menjadi fertilisasi di mana sperma dan ovum bertemu menjadi zigot, kemudian membentuk 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel atau morula menjadi blastokista awal hingga akhir selama 5 hari menjadi embrio. Kemudian embrio menuju ke dinding uterus selama 2 hari. Lapisan yang membentuk tubuh manusia yaitu ektodermis yang membentuk kulit dan sistem saraf. Kemudian mesodermis yang membentuk rangka otot dan sistem pendarahan. Dan kemudian endodermis yang membentuk sistem pernafasan dan pencernaan. Hormon yang terdapat pada wanita yang menghasilkan progesteron dan estrogen yang menyebabkan payudara membesar dan jaringan lemak yang membentuk tubuh. Sedangkan hormon testosteron membuat rambut tumbuh pada wajah dan tubuh selama masa pubertas. Hormon ini juga membuat suara laki-laki lebih berat, memengaruhi pertumbuhan otot dan mulai menghasilkan sperma. Tubuh wanita mengalami proses bulanan yang disebut dengan siklus haid. Perubahan tingkat hormon mempertebal jaringan endometrium atau rahim dan memperbanyak darah yang akan jadi zat makanan bagi telur yang dibuahi. Ini adalah perubahan dinding rahim pada saat menstruasi, yaitu minggu ke-1, lapisan rahim luruh dan keluar sebagai aliran darah haid melalui vagina. Minggu kedua, lapisan rahim menebal kembali sebagai persiapan untuk sel telur berikutnya yang matang dalam indung telur. Minggu ketiga, telur matang lepas dari indung telur. Telur yang dapat dibuahi dalam waktu 36 jam di dalam saluran telur atau oviduk atau tuba Fallopi. Minggu keempat, telur sudah mencapai rahim dan siklus ini akan berulang setiap bulan. Sistem reproduksi manusia dapat mengalami kelainan atau menderita penyakit tertentu. Macam-macam penyakit pada sistem reproduksi manusia yaitu yang pertama gonorea
yaitu keluarnya nanah dari saluran urin yang disebabkan infeksi pada alat kelamin. Yang kedua, chlamydiasis, seperti halnya dengan gonorea yang disebabkan kurang menjaganya kebersihan pada alat kelamin. Yang ketiga, sifilis, yaitu luka pada vagina atau penis yang disebabkan infeksi yang dapat menular. Yang keempat, herpes genitalis, yaitu luka pada alat kelamin berupa bercak-bercak berwarna merah yang bergerombol di atas permukaan kulit yang disebabkan bayi dapat terinfeksi dari ibunya melalui proses kelahiran. Yang terakhir, candidiasis, yaitu infeksi pada dinding vagina yang disebabkan kurang menjaganya kebersihan. Upaya menjaga kesehatan organ reproduksi yaitu yang pertama, menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Kedua, mengkonsumsi makanan yang higienis. Ketiga, tidak mengenakan celana terlalu ketat. Keempat, mengenakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat. Yang terakhir, tidak melakukan hubungan seks bebas. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.